Saudara, kursi bakal calon wakil presiden masih menjadi kursi panas yang saling diperebutkan partai politik. Setiap parpol saling menawarkan nama untuk kandidat bakal calon wakil presiden. Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dan Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Selamat sore Bang Eriko, Mas Burhan. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke Bang Eriko dulu, Mas Burhan. Bang Riko, P3 kan Ya, udah bilang kalau Sandiaga akan jadi kandidat bacawa pres dari P3. Sebagai rekan koalisi ini, PDIP tertarik nggak dengan Sandi? ya, begini, Bung Ihsan, untuk seluruh kita, Mas Burhan, dan juga seluruh yang menyaksikan ini, kalau kita lihat dari pertama kali bekerja sama antara PDI Perjuangan dengan P3, memang pada waktu itu P3 menyampaikan ada 4 nama calon. Nah, kebetulan juga yang tadi menyampaikan Pak Amir Uskara itu rekan kami satu komisi di DPR dan hubungan kami cukup erat, dekat, sehingga pada waktu pertama bekerja sama, P3 menyajikan 4 nama. Nah, terus kemudian pada waktu rakernas kami di Lenteng Agung yang baru berjalan kurang lebih 1 minggu yang lalu, itu muncul 10 nama dari Ibu Mega yang disampaikan Mbak Puan sejumlah 6 nama. Nah, di antara 6 nama ini memang tersaji nama Mas Sandiaga Uno, begitu juga Mas Erick Thohir, itu semua tersaji oleh Mbak Puan di dalam penyampaian beliau waktu konferensi pers. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh P3 maupun apa yang disampaikan oleh PAN itu suatu hal yang memang bukan hal yang baru bagi kami, tapi ini merupakan satu proses yang sangat wajar di dalam menyampaikan keinginan dari masing-masing partai, apalagi dengan P3 kami sudah menjalin kerjasama, kami tidak menyebutnya koalisi, Bung Iksan, Mas Burhan, tapi kami menyebutnya kerjasama, karena di dalam sistem presidensial tidak dikenal yang namanya koalisi, tetapi namanya kerjasama atau kemitraan, atau kalau kita sebut sering dengan nama poros. Nah, disinilah nanti tentunya proses-proses ini kan masih berlanjut lagi. Ada juga partai yang mungkin tidak terlalu lama lagi juga akan bergabung dengan PDI Perjuangan dan menjalin kerjasama, sah-sah saja akan menyajikan Kalau juga. ya, yang jadi ciri-cirinya apa sih Bang Riko? Bagaimana? Yang jadi ciri-cirinya apa sih akan bergabung? Nah, ya tentu saya tidak baik lah kalau mendahului di sini, walaupun Mas Burhan dia juga sudah tahu kurang lebihnya, makanya beliau senyum-senyum. Tapi jangan saya lah yang menyampaikan, kan tidak baik mendahului sesuatu. Kalau yang ini deh, Ya. kita ke Mas Burhan dulu deh, Bang Riko. Kalau dari Mas Burhan sendiri, kandidat yang cocok untuk Mas Ganjar siapa sih, Mas? Menurut saya tergantung kebutuhan. Ada kebutuhan elektoral, ada kebutuhan teknokratik, terutama setelah menang. Apa prioritas buat Mas Ganjar untuk mengelola pemerintahan? Ada juga kebutuhan kearifan nasional, kombinasi antara nasionalis religius, ya. Ada juga kebutuhan logistik, karena bagaimanapun Pilpres membutuhkan dana besar untuk bisa menyapa pemilih seluruh Indonesia. Nah, di antara sekian banyak kebutuhan tersebut, tentu Ibu Mega punya pertimbangan tersendiri. Kalau misalnya kebutuhannya adalah elektoral, mau tidak mau, cawapres yang patut untuk dipertimbangkan adalah cawapres yang mampu memberikan kontribusi elektoral buat memenangkan pasangan capres-cawapres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi kalau misalnya kebutuhannya itu adalah governability, maka cawapres yang punya kemampuan teknokratik setelah memenangkan itu yang harus mendapatkan prioritas. Nah, yang paling ideal adalah dari 4 atau 5 kriteria tadi itu mengerucut pada satu nama. Jadi dia populer, punya elektabilitas tinggi, dia seorang teknokratik, kemudian dia juga mampu memberikan sumbangan ya untuk kebutuhan logistik kampanye. Saat yang sama juga kombinasi Jawa luar Jawa, Islam nasionalis. Jadi semakin banyak irisan, semakin bagus. Nah, tentu dari sekian banyak kriteria, skor yang pertama yang paling tinggi bobotnya. Karena bagaimanapun sebaik apapun cawapres, misalnya setelah memenangkan pertarungan, tetapi kalau programnya itu tidak didahului dengan kemenangan di Pilpres,
ya program atau visi misinya tadi ya hanya sekedar indah di atas kertas. Jadi dari 4 atau 5 tadi ya skor paling tinggi bobotnya adalah cawapres tadi punya daya dongkrak elektoral atau tidak untuk memenangkan capres cawapres PDI Perjuangan. Kalau Bang Riko menanggapinya bagaimana? Kalau dari unsur yang disampaikan Mas Burhan tadi, kita menyasar satu nama, Sandiaga Uno. Di Litbang Kompas ditempatkan ataupun dari hasil survei dia menempati urutan teratas sebagai bacawa pres. Sebenarnya chemistry dari Ganjar Sandi ini dilihatnya seperti apa sih, Bang Riko? Ya begini, Saudara Ihsan, sebenarnya simpel saja. Hampir sama seperti yang disampaikan Mas Burhanuddin. Berulang-ulang saya menyampaikannya bahwa ada tiga kriteria sebenarnya yang memang harus diwujudkan dalam hal ini. Pertama, memang harus saling melengkapi dengan calon presiden kita, calon presiden kami, Mas Ganjar. Artinya apa yang didapatkan dari cawapres ini nanti bisa melengkapi apa kekurangan yang ada di Mas Ganjar. Karena kenapa, Bung Ihsan, apapun juga Indonesia membutuhkan sesuatu hal yang lebih lagi untuk ke depan ini. Pak Jokowi juga mengingatkan di dalam Rakernas, memberikan masukan kepada kami bahwa 13 tahun ini nanti akan menjadi hal yang sangat penting, dan ini ada di pemerintahan yang akan datang ini kurang lebih 10 tahun. Nah, itu sesuatu hal yang kesinambungan dan juga pembangunan ini, serta juga membangun sumber daya manusia yang kuat ini, memang tidak bisa dipungkiri. Itu pertama, artinya kapasitasnya. Kedua, bahwa tidak bisa juga dipungkiri, ini penting sekali antara presiden dan wakil presiden ini chemistry-nya juga harus sesuai. Sesuai kenapa? Karena kita juga harus mengingat bahwa tidak ada dua kapten di dalam satu kapal, bahwa satu yang memimpin presiden, wakil presiden itu melingkupi, melengkapi, dan juga apa? Menjadi ini motor bagi juga untuk pengembangan ke depannya. Nah, yang ketiga, tepat yang dikatakan Mas Burhan tadi, apapun itu, yang paling utama adalah rakyat memilihnya. Bahwa rakyat yang menjadi panglima, bahwa rakyat yang menjadi utama. Nah, dari ketiga ini, tentu semua kan harus dibicarakan, Bung Ihsan. Dibicarakan antara Ibu Mega dengan partai-partai politik, tentu seperti pada waktu tahun 2019, bagaimana Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu kan dibicarakan dengan semua ketua umum partai politik yang mendukung mengusung. Nah, kemudian, apa juga yang paling penting? Ini harus didiskusikan, dirembukkan dengan sangat matang bersama Bapak Presiden Joko Widodo. Karena bagaimanapun juga ini presiden dan wakil presiden yang akan datang ini kan ini meneruskan dan juga membuat program Bapak Presiden Joko Widodo dapat terpenuhi dan dapat lebih sempurna. Nah, apalagi juga yang paling penting, ini juga disetujui oleh calon presiden kita, Mas Ganjar Pranowo. Nah, ini semua kan tentu perlu proses. Saya harus jujur di sini menyampaikan, ini kita tunggu dari Mas Burhan dan teman-teman survei, kan mereka ini sedang nanti akan mensurvei, katakan memasangkan mana yang paling tepat. Tadi dari hasil survei itu sudah disampaikan Bu Iksan, Mas Sandiaga termasuk yang paling tinggi, kan begitu ya? Artinya PDIP juga masih nunggu juga kan, masih ada pertemuan dengan AHY ataupun pertemuan politik lainnya. Ini berkesinambungan. Jadi pertemuan nanti Mbak Puan dengan Mas AHY, kemudian Mbak Puan dengan partai-partai lain di dalam waktu dekat ini, itu juga berkesinambungan dengan hasil survei yang dilakukan Mas Burhan dengan teman-teman, begitu juga masukan dari masyarakat. Nah, ini nanti pengkerucutan ini akan terjadi dalam 1-2 bulan. Riko. Ini menarik ini nanti. Oke, Bang Riko. Mas Burhan, kalau dari 3 nama yang paling teratas, ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, ada AHY. Siapa yang paling realistis untuk jadi pasangan Ganjar Pranowo? Dari 3 nama tersebut, kalau pertimbangannya elektoral, itu Erick dan Sandi dalam margin of error bedanya. Tetapi Mas AHY mengalami tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Nah, salah satu penyebabnya adalah Mas AHY kan menampilkan diri sebagai figur perubahan di saat approval rating Presiden Jokowi meningkat. Jadi jualan perubahan di saat approval rating Pak Jokowi naik tajam, itu bukan strategi politik yang tepat. Cuma masalahnya memang Partai Demokrat berada di luar pemerintahan, jadi tidak ada celah lain kecuali jualan atau narasi perubahan. Nah, menjadi menarik atau menjadi menguntungkan jika narasi perubahan tersebut terjadi pada saat approval rating Presiden Jokowi turun. Misalnya di akhir tahun lalu ketika Presiden Jokowi
sempat menaikkan harga BBM. Tetapi kan tidak kejadian sekarang ini. Yang terjadi justru beberapa lembaga survei mencatat approval rating Presiden Jokowi 80-an%. Nah, ini kabar buruk buat Mas Ahy, tetapi menjadi kabar baik buat cawapres-cawapres yang terasosiasi dengan Presiden Jokowi, termasuk Erik maupun Sandiaga Uno. Nah, sekarang siapa di antara dua nama ini yang dipertimbangkan oleh Bung Eriko? Itu kan tergantung dinamika 3 atau 4 bulan jelang pendaftaran. Kalau per hari ini sih sepertinya Mas Sandi ya itu mendapatkan momentum satu karena beliau sudah punya kendaraan politik setelah sempat mengundurkan diri dari Gerindra, dan kendaraan politiknya itu punya Islamic kredensial, partai Islam, sesuatu yang mungkin buat Ibu Mega mendapatkan pertimbangan tersendiri. Tetapi bukan serta-merta Mas Sandi berada di jalur tol menuju pencawapresan oleh PD Perjuangan, karena bagaimanapun ada faktor lain. Bagaimanapun kita tahu Ibu Mega, kalau kita lihat polanya Bu Ihsan, itu mencari cawapres yang berasal dari tokoh senior NU dan beberapa kali luar Jawa. Oke. Pada titik itu nama seperti Kiai Nasaruddin Umar, Kiai Miftahul Ahyar, itu jangan buru-buru dicoret, meskipun keduanya belum punya nilai tambah elektoral. Jadi anything can happen. Kita lihat ke depan, Pendaftaran jangan-jangan juga masih lama dan kita mungkin manuver-manuver itu mungkin akan memunculkan nama. Salah satunya adalah tokoh senior dari NU, ya Mas Burhan ya. Baik, terima kasih Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik dan Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bang Riko, Mas Burhan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.